Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika engkaulah Nabi mentarinya umat engkaulah Nabi bulannya umat engkaulah Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika engkaulah Nabi sayang ke umat engkaulah Nabi cinta ke umat engkaulah Nabi welas asih ke umat siang malam mikirkan umat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sampai ke ujung ya. Kalau lapangan penuh selapangan. Jadi jamaah Baghdad itu elastis, fleksibel, ya, tergantung tempat yang disediakan. Dulu kita disediakan Munas, wadah 300.000 jamaah yang hadir itu. 3 kali kita di Munas. Kalau misalnya Pak Bupati ngadakan di stadion, ya penuh stadion. Kalau ngadakan di masjid, ya penuh masjid. Kenapa? Allah yang mengukur, bukan kita yang mengukur. Dan yang datang ini nggak ada yang dikasih duit. Duitnya sendiri. Amparan pun beli sendiri, ya, air beli sendiri. Kenapa demikian? Karena niatnya ngaji, tujuannya satu, ilahi anta maksudi, Allah yang menjadi tujuan, waridho kamatlubi, dan keridoannya yang kita cari, lain tidak ada. Maka siapapun yang duduk malam ini berzikir bersama, semua mendapatkan cinta dan ridho dari Allah. Kalau Allah sudah cinta, pasti dibela. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, al-fatih lima uhlih wal khatim lima sabat, nazilil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amin. Al-qail fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asadid dan para asadidah, para pengurus Nahdlatul Ulama yang saya banggakan, Rois Suriah NU Kerawang, dua insan yang saling bercinta karena Allah berhak memperoleh cintanya Allah. Kiai Haji Fatahillah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hijaz, yang saya banggakan, Kiai Nanang Juweni, kalau saya sebut Kiai Pantun. Ini acara dadakan, beliau ngobrol ke rumah, mau izin abah saya mau calling orang tua. Ya cuma biasalah bah, ngeriung-ngeriung, tanggung, ngoholin orang tua jangan tanggung-tanggung, sekalian maulid Nabi, doa untuk bangsa dan Kholzatul Qadir. Jangan pikir soal biaya, Allah kaya, Allah cukup, Allah yang mencukupi. Betul apa enggak? Kalau untuk kebaikan, untuk agama Allah, jangan pernah berpikir berapa biayanya dan dari mana. Cukup sejauh mana kecintaanmu, kesediaan kamu, kebahagiaan kamu bisa mengadakan acara zikir kepada Allah, maka Allah yang jamin semuanya. Betul enggak? Semoga beliau beserta keluarga diberikan sehat, panjang umur, dan juga para imam-imam manaqib dan para ulama, para kiai, pengurus NU, Kiai Makmuri, terus Kiai Mahdi yang sangat saya cintai. 2 kali Kiai kita ketemu. Pembangkang Majan, sini Kiai. Saya kalau didampingin Kiai itu semangat saya. Kenapa? Hidup kalau didampingin Kiai jangan khawatir, kamu tak akan tergelincir dalam hidup kamu. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Kalau abah kan bukan Kiai, abah nih santrinya Kiai. Abah pesuruhnya Kiai. Abah kalau ibaratnya batu itu, abah berada dalam genggamannya guru, terserah mau dilempar kemana sama guru itu. Betul? Oleh karenanya cari guru harus yang bagaimana? Cari guru, cari yang cocok. Betul? Biar kalau cari guru yang cocok, cari kiai yang cocok. Kalau cari kiai yang pinter, nanti kamu dapat kiai yang pinter, bilang gimana yang lain, gak ada yang pinter, yang paling pinter kiai saya, itu nanti. Betul? Tapi semua kiai itu baik, betul? Semua kiai itu pinter, maka kamu cari yang cocok. Karena jamaah manaqib cocok sama saya dan saya cocok bersama kiai-kiai, ayo ikut lampahnya kiai-kiai. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Juga tak lupa pula Ananda yang saya cintai, Bupati Kerawang Kang Jimmy. Saya bilang
Tidak ada yang bisa membela kiai kecuali santri. Betul apa enggak? Betul apa tidak? Yang berani bela kiai itu siapa? Santri. Dan Kerawang adalah Kerawang kota santri. Banyak pesantren-pesantren, banyak pengajian-pengajian di Kerawang ini. Maka saya katakan Kerawang adalah kota santri. Iya apa tidak? Buktinya sepanjang perjalanan saya itu ada berapa tempat pengajian saya lewati. Apakah betul? Sekian persen penduduk Kerawang ini adalah muslim. Oleh karena itu jangan salah menempatkan hatimu. Santri sama santri harus yasyuddu ba'dahum ba'do, harus saling kuat menguatkan. Betul? Yang bisa membela kiai adalah santri, yang bisa membela santri adalah kiai. Jadi kalau kiai tidak membela santrinya, saya tanya, kiai model apa itu? Betul. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Iya apa tidak? Ya. Oleh karena itu, jauh sebelumnya saya sudah telepon beliau, Bupati menghadap Ka'bah segitu, siap langsung besoknya menghadap. Maka apa yang saya ucap tidak keluar ucapan dariku, melainkan karena kehendak yang kuasa. Semoga apa yang dikeluar dari lisan saya tertulis di Lauh Mahfuz. Allah takdirkan beliau untuk memimpin Kerawang yang akan datang ini. Amin. Allahumma amin. Kalau saya bicara begini karena saya ingin menitipkan santri-santri yang ada di Kerawang ini. Kalau saya bicara begini, saya ingin menitipkan kiai-kiai yang ada di Kerawang ini. Kiai bukan hanya diambil untuk kepentingan, tapi kiai harus dibela. Betul? Betul? Santri juga harus dibela. Yang bisa bela santri adalah kiai, yang bisa bela kiai adalah santri. Santri dan kiai harus bersatu demi kebaikan umat, demi kebaikan Kerawang. Paham yang saya katakan? Paham. Kalau tidak paham perlu sekolah lagi. Betul, Pak. Paham, Bah, pasti Kang Jimmy, Bah. Setuju? Setuju. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada para banser NU yang dengan gagah benar, dengan gagahnya, ya, dan juga Banser Al-Baghdadi. Juga seluruh jamiah yang hadir di sini, ada Jamiah Al-Hijaz, Kiai juga bawa jamaah, ada jamaah zikir Al-Baghdadi, mungkin ada jamiah yang lain, jamiah Thariqat, jamiah Ratib, jamiah Yasinan, jamiah Sholawatan, apapun nama jamiahmu. Tapi malam ini kita duduk di tempat ini adalah lillah billah rasul bir rasul. Betul? Amaliyah boleh berbeda, kiainya boleh berbeda, tapi tujuan kita adalah sama, yaitu amanu wattaqau. Betul? Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Semua kiai pasti mengajak santrinya, jamaahnya untuk amanu wattaqau. Betul begitu? Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang sangat saya cintai, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat luar biasa ini di suasana corona katanya. Ya katanya memang. Ya, suasana corona katanya, alhamdulillah. Ya, kalau ada yang nanya, Bang, gimana corona? Di mana ada corona? Ada di TV, di sini kagak ada. Betul. Iya apa tidak? Ya. Iya apa tidak? Ya. Duluan mana kamu lahir dengan corona? Hah? Sebelum corona datang kita sudah lahir duluan. Sebelum corona ada pengajian sudah ada. Jangan gara-gara corona pengajian harus ditiadakan. Model apa ini? Betul apa tidak? Betul. Betul apa betul? Betul. Model apa? Gue. Iya apa tidak? Ya. Soal mati itu urusan Allah.
Soal mati urusan Allah. di sini iman kita dipertaruhkan, wahai saudara-saudaraku. Orang yang beriman kepada Allah, katanya Quran mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Perhatikanlah, sesungguhnya wali-walinya Allah tidak punya takut, tidak punya khawatir. Betul? Betul. Betul? Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Saya bukan wali, kalian bukan wali, tapi kamu dan aku hadir di sini sebagai pecintanya wali-walinya Allah. Betul? Sebagai pecintanya walinya. Ada Syekhona Khalil Bangkalan, ada Sunan Wali Songo, ada Syekh Kuro, betul? Betul? Ada Yai Hasyim Asy'ari, betul? Beliau ada Yai As'ad, beliau adalah wali-walinya Allah. Ada Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillah, di Al-Baghdadi tiap malam minggu puluhan ribu orang yang datang. Kalau Kliwonan ratusan ribu orang yang hadir. Tapi semuanya bulan ini ketemu sehat, bulan berikutnya masih ketemu sehat, berarti kan tidak ada masalah. Betul. Tapi saran saya, jamaah manakib kan sudah, yuk kita amalkan kul huwallahu ahad hijaban masturo, Allahu somad hijaban masturo, lam yalid wa lam yulad hijaban wa lam yakul lahu kufuwan ahad hijaban masturo. Hijab yang samar tapi tetap pakai masker, kalau enggak kena tilang kamu. Betul? Betul. Corona itu, saya ketemu dengan Corona. Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Corona Mbak. Rombongan, mau kemana kamu nak? Mbak, tolong saya dong Mbak. Ada apa nak? Sampaikan kepada Presiden Mbak. Apa yang saya sampaikan? Bilangin ini salah prosedur Mbak. Maksudnya apa nak? Saya ditugas oleh Allah Mbak, bukan untuk nakut-nakutin orang yang mau ngaji Mbak. Betul. Bukan untuk melarang orang mau ke Jumatan Mbak, bukan untuk melarang orang mau ke pengajian Mbak. Tapi saya diutus oleh Allah untuk mengingatkan orang yang jauh dari Allah supaya dekat kepada Allah. Betul. Orang yang jauh dari kiai biar mendekat ke kiai, yang jauh dari ulama biar mendekat kepada ulama, yang lupa kepada Allah biar ingat kepada Allah. Itu SOP saya Mbak. Kok ini malah masjid suruh kosong Mbak? Tolong Mbak sampein Mbak. Baiklah, nanti saya sampaikan kalau ketemu. Betul apa tidak? Musibah diturunkan oleh Allah. Satu, musibah bagi orang yang beriman adalah alamatul hubbu, tanda cintanya Allah. Betul? Alamatul hubbu, tanda cintanya Allah. Musibah yang datang kepada walinya Allah, ulamanya Allah, adalah menaikkan derajat, pangkat derajatnya di sisi Allah. Jadi ini musibah yang datang ini adalah tanda cintanya Allah, supaya yang lupa tambah ingat kepada Allah, yang jauh supaya dekat kepada Allah. Jangan malah dibalik. Tahu monyet? Tahu. Kenal monyet? Monyet jatuh dari pohon karena apa? Pernah dengar monyet jatuh dari pohon? Monyet jatuh dari pohon itu bukan karena ada angin yang kenceng. Kalau ada angin kenceng, monyet itu pegangannya tambah kuat. Betul? Betul. Monyet jatuh dari pohon karena angin yang sepoi-sepoi. Karena angin sepoi-sepoi aja pegangannya dalam longgar jatuh ya. Itu monyet. Makanya dikirim oleh Allah angin Corona ini supaya orang Islam pegang
pegangan ke Allah tambah kuat, persatuannya tambah kuat, tidak terpecah belah lagi. Cocok, Bah. Iya apa tidak? Supaya tambah kuat pegangan. Dikirim berita corona dari Sabang sampai Merauke, dari luar sampai ke dalam, supaya orang-orang muslim tambah kuat pegangan ke Allah, tambah saling mengikat satu sama lain, tidak dipecah belah lagi. Jangan marah melepas pegangan. Setuju? Yuk. Karena angin yang sepoi. Maka dari itu ketika Allah memberikan musibah, apa tujuannya Allah? Supaya sang hamba itu kembali ingat kepada Allah. Jamaah, dalam perjalanan itu pasti ada rintangan dan tantangan. Beliau Kesoim kalau ketemu saya selalu nangis. Kenapa? Saya berdosa apa? Saya berdosa sama Abah. Kenapa? Saya dulu paling menghujat kepada Abah. Jamaah saya larang untuk datang ke Abah. Tapi setelah saya datang menyaksikan sendiri Abah, baru saya merasa berdosa Abah. Saya salah. Akhirnya jamaah saya semua saya suruh ikut. Saya bilang, Kiai, maafkan saya ya Abah. Kiai, tidak ada dosa bagi orang yang bercinta. Kan saya selalu bilang, Kiai, siapapun yang membenci aku, bencilah Junaidi Al-Baghdadi. Itu tak akan mengurangi cintaku kepada Allah, cintaku kepada Rasulullah, dan tidak akan mengurangi istiqomahku kepada Allah. Saya selalu bilang, semakin kau membenciku, kau akan semakin tenggelam dalam lautan cintaku, sehingga aku tidak melihat lagi kebencianmu kepadaku. Yang kulihat adalah cintaku kepadamu. Betul? Maka selagi kau masih sempat membenciku, bencilah sebelum kau tenggelam dalam lautan cintaku. Di saat itulah kau tak punya waktu untuk membenci aku. Setuju? Setuju? Makanya saya diramaikan, saya punya istri itu lebih dari 4, rame pokoknya begini-begini. Saya bawa sekalian istri-istri saya. Anak saya 21 saya bawa semua. Ayo kalau mau dibahas, bahas sudah. Junaidi bukan orang pengecut. Betul apa enggak? Betul apa betul? Betul? Betul. Saya bilang, jangan pernah ngurusin takdir orang lain, urusi takdirmu sendiri. Biarkan aku dengan takdirku dan kamu dengan takdirmu. Marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik dalam takdirnya masing-masing. Marilah kita tinggalkan iman dan takwa kepada Allah di dalam takdirnya masing-masing. Setuju? Setuju? Gini-gini saya kiai juga loh ya. Saya pernah makan pojokan pesantren loh, walaupun tidak sampai habis itu. Setuju? Oleh karena itulah wahai saudaraku, ya, cinta itu akan dapat mengalahkan segalanya. Cinta sejati akan abadi dalam segala kehidupan. Cinta sejati tak akan pernah punya benci dan dendam. Betul? Cinta akan selalu membawa kebahagiaan. Itu adalah cinta. Betul, Bah. Maka dari itulah jamaah manakib, hiduplah kalian dengan cinta. Cinta kepada anak adalah harus. Cinta kepada istri, kepada suami adalah harus. Cinta kepada harta harus. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Cinta kepada harta, kepada jabatan harus. Sebab kalau kamu tidak mencintainya, kamu tidak akan memegang amanah itu. Tapi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah harus di atas segala-galanya. Iya apa tidak? Kang Jimmy jadi bupati harus cinta kepada jabatannya. Kalau tidak cinta kepada jabatannya, dia tidak akan sungguh-sungguh melaksanakan jabatan itu. Dia tidak akan amanah, dia tidak akan menjaga jabatan itu dengan baik kalau tidak mencintainya. Betul? Lalu bawalah kecintaan terhadap jabatan itu untuk membesarkan cintamu kepada Allah, cintamu kepada umat, cintamu kepada masyarakat, baru akan luar biasa.
Setuju? Pinter banyak Pak Bupati, calon-calon bupati semua pinter, tapi jadilah bupati yang memiliki kebesaran jiwa dan cinta. Iya apa tidak? Ya. Iya apa tidak? Ya. Kenapa harus dengan cinta, Pak? Karena kalau bupati, pemimpin sudah cinta kepada yang dipimpin, di mana ada penderitaan kepada yang dipimpin, dia akan datang memberikan kebahagiaan. Ketika yang dipimpin berada dalam kesulitan, dia akan datang memberikan jalan keluar. Ini adalah cinta. Setuju? Saya ketika jamaah datang mengeluh dengan penyakitnya ini, darah tinggi, kencing manis, kadang stroke, keluarganya sedih rasa hati saya. Tapi apa yang bisa saya lakukan ya Rob? Saya tidak punya daya dan kekuatan kecuali Engkau. Saya hanya ingin melihat, ingin mendengar ya Allah. Jamaah manakib yang sakit sehat, bagaimana bahagianya yang sakit sehat ya Allah. Itu yang selalu Abah minta. Betul? Dengan kuasa Allah, Allah kirim, betul enggak, seorang profesor. Lalu saya kolaborasi dengan kekuatan doanya jamaah. Alhamdulillah, yang kencing manis minum obat 1000 doa. Seminggu dia sudah tidak bisa melihat, seminggu dia bisa melihat lagi. Yang gulanya 700 tidak turun-turun, normal. Yang stroke sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Dari mana? Doanya banyak orang, itu mustajab. Doanya jamaah, itu mustajab. Amin. Boleh ditestimoni, betul apa enggak? Itu bukan promosi, ini tahadus bin nikmah. Karena saya enggak jualan itu, betul apa betul? Tapi ini salah satu jawaban dari Allah. Masihkah kalian ragu? Bahkan Pak Bambang tadi cerita juga, temennya kencing manis dikasih 1000 doa tadi, potongnya tiba-tiba tong begitu katanya. Jadi semua yang datang jamaah datang ke sini karena cinta. Abah datang ke sini karena cinta, bukan karena uang. Abah pengajian dimanapun, wallahi saya haramkan saya terima bayaran. Betul. Betul? Bukan sekarang, di mana-mana. Saya haramkan terima bayaran. Saya haramkan terima amplop. Kenapa? Saya datang dengan cinta. Iya Madinah itu? Apa cuma di sini? Di mana-mana. Betul? Itu adalah cinta. Cinta tak pernah berharap, tapi cinta selalu ingin memberi. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti olehmu orang yang tak mengharap balasan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saya dan seluruh jamaah imam manaqib yang datang ke tempat ini, semuanya tak ada yang mengharap apapun. Yang ada cuma satu, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya apa tidak? Ya. Oleh karena itulah wahai jamaah, saya mengucapkan terima kasih. Junaidi tidak ada apa-apanya tanpa kalian. Betul, Bang. Besarnya Al-Baghdadi karena jamaah yang membesarkan. Iya Madinah? Ya. Adanya pesantren Al-Baghdadi karena jamaah. Allah beri jamaah. Andaikan Allah tidak kirim jamaah, siapa yang mau datang ke Al-Baghdadi? Alhamdulillah jamaah Al-Baghdadi, Pak Bupati, seluruh Indonesia tuh kalau 5 juta sudah lebih. Kalau ingin testimoni boleh. Siapa yang sanggup jadi panitia? Silakan sewakan saya gor. Apa? Soekarno apa namanya? Gelora Bung Karno. Bisa penuh apa tidak jamaah Al-Baghdadi? Kalau enggak penuh, saya ganti 10 kali lipat. Betul? Betul? Bicara tak penting, tapi fakta yang penting. Nah, justru kehadiran jamaah zikir Al-Baghdadi ini menambahkan makmurnya Islam di Kerawang. Iya apa tidak? Menambahkan makmurnya Islam di Kerawang.
Jadi salah besar kalau kita sesama muslim tidak saling yasuddu ba'dahum ba'da. Salah besar kalau saling menjegal, saling menghasut satu sama lain. Kalau saya umpama menjelekkan si A, tentunya saya punya tujuan saya itu apa? Betul? Betul. Betul? Betul. Saya selalu bilang, ikutin kiai, ikutin ulama sejauh mengajak amanu wa taqau, sejauh mengajak takarrub kepada Allah. Tapi kalau sudah menghasut, mengajak berpecah belah, menganarkis, jangan kamu ikutin kalau yang seperti itu. Kan gitu apa? Iya apa tidak? Ya. Tapi sejauh itu mengajak takarrub kepada Allah, cinta kepada negara, ikutin. Tapi kalau sudah mengajak merongrong persatuan dan kesatuan, patut kamu berpikir dua kali. Setuju? Oh. Alhamdulillah. Saya sadar bahwasanya untuk bisa berkibar bendera harus mampu menerima terpaan angin. Semakin tinggi tiang benderanya, semakin tinggi pula bendera itu digerek. Semakin tinggi bendera digerek, semakin kencang angin yang nabrak. Semakin kencang angin yang nabrak, bendera pun akan berkibar dengan megahnya. Kalau benderamu ingin berkibar, kamu harus siap untuk menerima hujatan. Iya apa tidak? Seorang pemimpin jangan cuma siap untuk disanjung dan dipuji. Jangan siap untuk didukung, siap untuk dibenci, harus siap. Tapi ada yang perlu kamu catat. Jadikan kebencian orang itu adalah motivasi dalam hidup kamu untuk menunjukkan apa yang kamu yakini, suatu saat akan Allah tunjukkan kebenaran itu. Betul apa betul? Betul. Betul? Abah tuh suka bilang begini, kalau kau akan membenciku, bencilah, tapi ingatlah, hari ini kau boleh memandang aku dengan pandangan sebelah matamu. Kan gitu ke jamaah ya. Hari ini kau boleh melihat aku dengan pandangan kebencianmu, tapi aku tak akan pernah berhenti untuk berbuat baik, walaupun aku tak pernah dipandang baik. Dan aku akan selalu berbuat jujur, walaupun aku tak pernah dipercaya. Biarlah kejujuran, kebenaran yang saya tanamkan Allah tunjukkan suatu saat nanti, yang akan membuat kamu menyesal bahwa apa yang kulakukan adalah benar. Betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Itu yang terpenting wahai jamaah. Tidak sedikit dari kalian kadang mendapat cibiran. Betul? Betul. Dapat hujatan. Ngapain ngikut ngaji ke Al-Baghdadi? Memangnya jadi kayanya? Soal kaya bukan soal orang haji atau tidak. Ada yang digitukan. Biarkan. Teruslah kamu melangkah. Abaikan omongan itu. Tuhan sedang memberi suatu semangat kepada kamu. Jadikan itu semangat kamu. Jangan kamu menangis. Tangisanmu menunjukkan kelemahan iman dan jiwa kamu. Tapi bangun dan bangkit dari kenyataan. Jangan menyerah, jangan menyesali, jangan menangisi nasib kamu. Bangun dan bangkitlah bersama kuasa Allah. Suatu saat nanti pertolongan itu pasti akan datang. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kalian, katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ketika kamu dipuji oleh orang, katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ketika kamu dihina oleh orang, katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ketika kamu usaha jatuh, katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Katakan itu. Betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak? Jamaah yang amat Abah cintai, saya yakin kalian semua datang ke tempat ini berharap barokah di pengajian ini. Maka bersama acara berdoa untuk keselamatan bangsa,
dan Maulid Nabi serta Khol Syabdul Qadir Jilani dan Khol Kiai Khalil Imam ayahanda dari Kiai Nanang Juwaini. Semoga kita mendapatkan barokah semuanya. Barokah yang kita kholin malam ini. Betul apa betul? Barokahnya kiai-kiai yang ada di atas panggung ini, juga barokahnya zikir yang kita kumandangkan malam hari ini. Kalau hidup sudah barokah, semua akan terasa indah. Apa itu barokah? Khairun ilahiyun, kebaikan dari Allah. Lalu jangan lantas ketika kamu usaha bangkrut, jangan dianggap itu tidak dapat barokah. Itu adalah kebaikan dari Allah. Kalau kamu menyadari bahwa semua ini terjadi adalah kehendaknya, sehingga kamu meyakini dan mengatakan Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah, itu juga menjadi kebaikan buat kamu. Setuju jemaah? Setuju? Di dalam zikir manakib pertama isinya apa? Istighfar untuk kedua orang tua. Ada larangan kita mendoakan orang tua. Yang kedua, istighfar untuk guru-guru kita. Kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul tanpa kita punya guru. Kita mintakan ampun kepada Allah. Apa salah? Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li ustadi. Kemudian astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Kita mintakan ampun kepada Allah, orang Islam laki dan perempuan, baik dia suka maupun tidak suka kepada kita. Kita tulus setiap malam memintakan ampun kepada Allah. Betul? Betul. Baru astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baru dirinya sendiri memintakan maaf. Di sini saya ajarkan, utamakan orang tua kamu, utamakan guru kamu, utamakan orang lain, baru diri kamu sendiri. Iya apa tidak? Iya apa tidak itu? Lalu di situ ada surat Al-Ikhlas, di situ ada sholawat. Apakah salah kita baca sholawat? Oh tidak. Sholawat adalah perintah dari Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa yang bilang? Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Hei orang yang beriman. Siapa yang disuruh? Kalau kamu iman kepada Allah, berselawatlah kamu atas Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selawat bukan? Selawat bukan? Banyak macam selawat, betul enggak? Saya ngambilnya selawat yang pendek-pendek biar mudah dihafal oleh jamaah manakib. Betul. Kalau yang panjang-panjang nanti nggak hafal. Biarin pendek, yang penting rasanya. Apa artinya panjang kalau nggak ada rasanya? Betul. Betul. Terus di situ ada Asmaul Husna. Ya Hadiyu ya Alimu ya Habiru ya Mubin, ya Hadi ya Alim ya Habir ya. Apa ada dalilnya? Ada. Walillahi asmaul husna fatuhu biha. Ini Quran. Betul? Betul. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang bagus, yaitu Asmaul Husna. Fatuhu biha, mintalah kamu dengan Asmaul Husna itu. Apa salah? Ya Kafi, ya Ghaniyu, ya Fatahu, ya Roza, ya Kafi, ya Ghani, ya Fatahu, ya Roza. Sudah jelas. Apa yang sesat? Tahu matahari? Oh. Tahu lampu yang terang? Oh. Kalau kamu melihat lampu, ya,
maka lampu yang terang kamu tatap, maka kamu akan gelap memandangnya. Betul. Kalau melihat karunia Allah kepada orang lain, jangan kau lihat dengan pandangan mata kamu, akal kamu, maka kamu tidak akan percaya. Yang timbul adalah suudzon. Betul. Lalu lihatlah nikmat karunia Allah yang diberikan kepada orang lain, lihat dan tatap dengan pandangan mata iman kamu, baru kamu percaya bahwa itu karunia Allah, itu pertolongan Allah, itu kehendak Allah. Betul. Sikat. Betul? Betul? Betul. Kalau melihat dengan pandangan iman, Berdiri tasbih lah. kalau melihat dengan mata apa? Pandangan mata kamu, akal kamu, ya. Oh, saya lebih alim. Harusnya saya yang lebih pantas. Betul? Dia cuma bisanya bismillahirrahmanirrahim, bisa keramat. Namanya Syekhuna Khalil Bangkalan ini punya santri namanya Ahmad. Kerjanya cuma ngurus ayamnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Baik, saya ceritakan. Ya. Satu ketika Ahmad ini kalau sholat selalu berjamaah. Kalau nggak sempat berjamaah dia nggak sholat. Ditanya sama Syekhuna, "Mat, kamu nggak sholat, Mat?" "Sholat, Yai." Nah, ini logat Madura. "Loh, kok sekarang kamu udah sholat, Mat?" "Saya telat, Yai." "Telat kenapa?" "Telat berjamaah." "Loh, kalau tidak berjamaah?" "Saya tidak sholat." "Kok tidak sholat?" "Saya tidak bisa sholat." "Masa tidak bisa sholat, kamu, Mat?" "Tidak bisa, Yai. Tidak sempat belajar ngurusin ayamnya panjenengan." Tidak sempat sholat, tidak belajar ngurus ayamnya panjenengan. Baca syahadat bisa, Mat? Coba, Mat, baca, Mat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Askadu kanna. Kok askadu kanna, Mat? Bukan askadu kanna, Mat. Asyhadu an la ilaha illallah. Askadu kanna. Aduh, Mat, repot kamu, Mat. Loh, orang santri dulu kan besar-besar udah kayak, udah tua-tua kadang itu. Jadi lidahnya sudah sulit ditekuk-tekuk. Tidak bisa kamu, Mat. Kalau begini bisa enggak kamu, Mat? Tahu beton? Kalau bahasa Maduranya itu mancilen. Kalau gini kamu bisa, Mat. Mancilen 10 ekelak sangat kali setong. Allahu Akbar. Ini bahasa Madura begitu. Diajarin bahasa Madura sama Kiai. Beton itu biji nangka itu apa namanya? Beton. 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 Beton apa? Beton. Beton. Biji beton. Nah, beton ya. Nah, kalau gini bisa kamu, Mat. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Bisa kalau ini, ya. Enggak perlu ditekuk-tekuk kalau ini. Coba, Mat. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Yaudah, Mat, kamu sholat begitu aja, Mat. Jadi kalau dia sholat maghrib berdiri dia ngadep dia. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Itu doang sholatnya. Zaman Syekhona nggak ada yang bahas-bahas itu. Kalau zaman sekarang ribut dunia itu. Betul. Geger, dianggap sesat itu sudah. Kenapa Syekhona ngajarkan itu nggak dikatakan sesat? Daripada ada sholat, yang penting Allah Akbarnya benar sudah. Pokok ada Allahnya udah benar sudah. Yang nggak benar kalau nggak ada Allahnya. Nah, jadi kalau beliau itu telat dengan sholat berjamaah, dia sholat sendiri. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allah. Khusyuk kan. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allah Akbar. Lanjut. Lanjut. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Akhirnya Syekhona Khalil Bangkalan ke Mekah. Begitu ke Mekah, dia biasa nyapu-nyapu, kaget. Ya Allah, Kiai kan ke Mekah, kok bakiaknya ketinggalan. Madura Mekah tuh jauh dah. Aduh, ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Di Mekah tuh kan panas padang pasir. Kiai tidak pakai bakia, panas kakinya Kiai, ya Allah.
sedih beliau tuh, nangis mikirin kakinya kiainya takut kepanasan. Ini kiai santri zaman dulu. Kalau santri zaman sekarang kan bagiannya kiainya diambil. Itu bedanya. Bukan mikir kakinya kiainya, bagiannya diambil. Betul. Makanya saya ingin melihat, saya ingin menyaksikan santri memimpin Kerawang ini, yaitu Kang Jimmy, yang akan selalu ingat, jangan sampai ada kiai di Kerawang yang tidak pakai bagian. Betul? Betul. Jangan sampai kiai di Kerawang isi pengajian ban motornya kempes dituntun. Karena yang mikirin dia itu santri. Nangis dia, hari minta ke Allah, minta, ya Allah izinkan saya untuk mengantarkan bagia kiai saya. Bagaimana doanya? Beton 10 diambil 9, tinggal 1. Allahu Akbar, melek ada di Mekah. Itu hebatnya. Melek ada di Mekah, di belakangnya Syekhona Hulil Bangkalan. Baru assalamualaikum, waalaikumsalam. Boh, kamu iya. Ngapain kamu nyusul di sini, Mat? Ini kiai, bagiannya panjenengan ketinggalan. Aduh iya, Mat. Panas kaki saya, Mat. Mana, Mat? Ditanya. Naik apa kamu, Mat? Naik beton 10. Naik beton 10, kiai. Terus katanya si Mona, kamu mau ngikut saya sampai selesai? Apa mau pulang duluan, Mat? Saya pulang dulu, Kiai. Kenapa? Enak di sini, Mat, temenin saya, Mat. Ayam gak ada yang ngurus. Mikirin juga peliharaannya kiainya. Itu bedanya. Nah kalau santri sekarang, ayam peliharanya kiainya dipotong. Itu bedanya santri Ahmad zaman Syekhona dengan Ahmad zaman sekarang. Loh, tapi bukan ini loh ya. Kalau beliau nanti akan menjadi Ahmad yang membela kiai, ya, yang akan membawa kiai-kiai nanti berangkat untuk umroh ke. Betul. Enggak. Ya sudah, Mat, kalau mau pulang dulu, Mat. Terus naik apa kamu pulang ya, Mat? Ya naik beton 10. Beton 10 diambil 9, tinggal 1. Allah, melek ada di Madura lagi. Jadi wali, wahai jemaah. Apa ya? Karena dia ikut wali, cinta kepada walinya Allah, tulus walaupun pas-pasan. Kan pas-pasan itu. Tapi nggak ada wali-wali yang naik protes. Kali Sona Khalil, kayak kali Yasin Masari protes, Yasin protes. Saya protes, Kiai. Masa jabatan 10 bisa jadi wali? Saya yang wiritan sekian lama baru jadi wali. Masa gitu? Nggak ada. Barangkali Sinar Wali Songo protes, kalau protes ya Allah. Mak mudah banget itu. Ahmad tuh jadi wali cuma beton 10. Saya ngaji kitab Pelontoan baru jadi wali, itu baru beton 10 sudah jadi wali. Nggak ada yang protes. Itulah bedanya ulama dulu dengan sekarang. Betul. Kalau santri dulu ngaji, kadang nggak diajarin ngaji, cuma suruh nyari rumput, nggak ada yang protes. Kalau santri sekarang mondok, dipondokin orang banyak, santri suruh nyari rumput dulu. Loh, anak saya suruh pinter kok malah suruh nyari rumput, dibawa pulang. Itu bedanya orang tua dulu dengan sekarang. Betul nggak ini? Ini fakta. Ini ada cerita lagi. Makanya kalau kamu ingin naik derajatnya, jangan takut dengan kesusahan, jangan takut dengan kesulitan. Kadang kamu banyak takut, bukan hanya kamu, kadang kayak juga pada takut. Ya Allah, selamatkan kami dari kemiskinan, berilah kami rezeki yang lancar. Takut miskin. Allahumma wal bala wal waba wal fitnah wal salib. Bukan saya enggak mau ada fitnah kayak mau balak, terserahlah Allah yang ngatur. Saya enggak punya hak untuk menolak itu semua. Betul apa betul?
Nah, ini saya ada cerita. Makanya kayak Kang Jimmy, kalau dihujat jangan takut, semakin semangat, semakin yakin. Semakin dikecilkan, maka kau akan besar. Betul? Mau saya cerita lagi? Yuk. Ada seseorang datang ke kiainya. Biasa. Kenapa? Ya, Bah. Terus. Apa? Nggak ada apa-apa kan? Ada. Nggak ada apa-apa? Sepakat? Nggak ada hujan? Sepakat? Nggak ada hujan? Sepakat? Karena nggak ada hujan, jangan ada yang bergerak. Sepakat? Awas kalau bergerak. Lanjut. Hujan nggak punya mata kalau nurunin ke kamu yang lagi ngaji. Saya lanjut. Yuk. Sepakat nih, jamaah sepakat, gak ada apa-apa. Yang ada zikir kepada Allah. Saya lanjut. Yuk. Ada seseorang sambil datang ke kiainya. Ada apa dong, kiai? Gimana supaya saya kuat melek, kiai? Oh, bikin susah yang gede, katanya. Suruh bikin susah yang gede. Karena suruh bikin susah, kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang anaknya siapa ya? Anaknya camat ditempeleng. Anaknya camat atau anaknya kapolsek ditempeleng. Wah, dicariin. Wah, ini harus ditangkap ini. Ngumpet dia, dicari sehari semalam dicari, dia ngumpet. Ngumpet enggak ketemu, ngumpet di gua enggak ketemu, hanya dia tertidur. Laporan lagi kayaknya, masih tertidur saya Kiai, kurang besar masalah kamu. Karena kurang besar anaknya Kapolri ditempeleng. Ada semua pasukannya diperintahkan. Kalau zaman sekarang, kalau dulu tuh anaknya panglima perang gitu loh. Cari dia, kalau ketemu cincang dia. Karena dicariin pasukan sekerajaan, akhirnya dia ngumpet di pohon yang banyak durinya, tuh apa namanya? Pohon randu, pokoknya banyak durinya. Ngumpet naik dia di atas tinggi sekali. Akhirnya ketemu. Itu ada di atas. Sudah, biarin saja, kita tunggu dia sampai turun. Nah, yang bawa gantian jaga, dia sendirian di atas. Ini saya mau tanya, dia nggak wiritan, nggak ngapa-ngapain. Cuma kata gurunya suruh bikin masalah yang besar, dia bikin masalah karena cuma pengen kuat melek. Kamu kok tidur melulu, toh? Bagaimana caranya? Justru bagaimana Kiai caranya bisa kuat melek? Bikin susah, kamu terlalu enak, gak ada susahnya, makanya tidurnya enak. Hari pertama 1 hari 1 malam, terus 2 hari 2 malam, terus yang bawah yang jaga gantian apa enggak? Iya. Di atas gantian apa enggak? Enggak sendiri. Sampai 40 hari 40 malam. Malam keempat terakhir, malam ke-40 terakhir, dia nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Hebat nggak? Apa dia tirakat? Kenapa? Ketakutan. Duh, kalau sampai saya kesiram, jatuh saya. Lupa dia, makan dia nggak terasa lapar, haus nggak terasa haus, ngantuk nggak terasa ngantuk. Yang ada cuma takut dia jatuh, sudah jatuh di cincang saya. Akhirnya malaikat lewat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu di sini? Kok malaikat nyangsang di sini? Saya bukan malaikat. Yo, bukan malaikat bagaimana? Bener, saya bukan malaikat. Malaikat. Tidak, kamu malaikat. Bukan, saya manusia. Malaikat, kamu manusia. Mana ada manusia tidak makan, tidak minum, tidak tidur? Malaikat kamu itu. Dibilang bukan. Malaikat kamu. Iya barangkali. Iya barangkali. Untuk apa kamu nyangsang di sini? Ayo balik, dibawa kalau malakut. Jadi wali dia. Tapi kamu jangan niru ya. Ini saya cerita. Cerita bagaimana barokahnya seorang guru. Dia patuh, dia jalani sungguh-sungguh. Justru barokahnya itu menjadikan dia jadi walinya Allah. Luar biasa. Banyak cerita yang seperti itu. Jadi kalau saya menyampaikan hal ini, biar tahu, jangan cuma tahu bagaimana cara mendapatkan barokah, mendekat ke kiai, mendekat ke ulama, kamu akan dapat barokah. Tapi tahulah kamu hal-hal yang dapat menggagalkan, merontokkan, menghilangkan barokah itu kamu harus tahu. Gak ada dia. Takut, Bah. Aja. Takut, Bah. Abul dia.
awas kalau ke sini. Ada kiai di sini, ada bupati di sini. Lanjut. Yuk. Sudah cukup ini ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada jamaah, mari cintalah kamu kepada ulamanya Allah, ikutilah ulamanya Allah, kamu akan selamat. Ini acara maulid ya, Rasulullah ya. Kau dan aku tak kenal Rasulullah kalau tidak melalui ulama. Maka jangan pernah kamu menghujat ulama, jangan pernah kamu menjelekkan orang yang berjuang di jalan Allah siapapun dia. Betul? Betul. Jangan pernah kamu mengatakan orang itu sesat, bisa jadi kamu sendiri nanti bisa tersesat. Ya. Yang tahu sesat dan tidaknya seseorang hanyalah Allah. Walaki yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kalian. Allah tak melihat rupa-rupa kalian. Biar rupanya pakai sorban, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Ya, yang dilihat adalah hatinya. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Oleh karena itu wahai jamaah, satu yang saya minta kepada kalian, ya, ayo kamu ikut ngaji, ikut dzikir, ikut kiai. Jangan cuma di depannya kiai, tapi di masyarakat pun kamu harus terapkan apa yang diajarkan oleh kiai itu sendiri. Kalau dengan tetangganya suruh rukun, yuk rukun. Kalau jadi perempuan suruh ridho, jangan berani sama suami, yuk ikutin. Jujur kepada suami, ayo yang jujur. Betul? Betul apa betul? Betul. Kalau suruh ridho dengan takdir, ya ridho lah terhadap takdir. Hidup ini takdir apa bukan, Bu? Rezeki, jodoh, maut, takdir apa bukan? Takdir, ketentuan Allah. Kamu bisa melawan ketentuan Allah? Tidak bisa. Sudah segitu aja. Yuk. Mau dilanjut? Lanjut. Mau dilanjut? Lanjut. Karena ini minta dilanjut, barusan tuan rumah nyebut Endang Kurnia, ya monggo tak kasih waktu Endang Kurnia. Nanti nyambung lagi, betul? Betul. Lagu apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.